Nah, kali ini saya akan membahas mengenai mekanisme peredaran darah manusia. Nah, untuk itu, mari kita simak bersama-sama untuk bisa memahaminya. Nah, teman-teman, bagaimana mekanisme peredaran darah manusia? Nah, sistem peredaran darah manusia itu termasuk ke dalam sistem peredaran darah yang tertutup, teman-teman. Nah, kenapa demikian? Karena sistem peredaran darah ini, darah yang dialirkan itu melalui suatu pembuluh darah yang ada di dalam tubuh kita. Nah, selain itu, darah itu sendiri melalui jantung sebanyak 2 kali, teman-teman. Nah, jadi adapun proses dari peredaran darah manusia, yang pertama ada sistem peredaran darah kecil dan juga sistem peredaran darah besar. Yang pertama ada sistem peredaran darah kecil. Nah, sistem peredaran darah kecil ini merupakan sistem peredaran darah di mana darah yang dialirkan yaitu dari jantung, kemudian menuju ke paru-paru, dan kembali lagi ke jantung. Nah, secara lebih rinci, yuk kita simak bagaimana mekanisme peredaran darah kecil. Nah, teman-teman, bagian jantung dan pembuluh darah yang berwarna biru artinya kaya akan karbon dioksida atau CO2. Sedangkan bagian jantung dan pembuluh darah yang berwarna merah artinya kaya akan oksigen atau CO2. Nah, pertama-tama pada bilik kanan ini bagian jantung yang kaya akan CO2. Kemudian darah di sini akan dipompa melalui kontraksi jantung menuju ke bagian yang kedua, ada arteri pulmonalis. Nah, ingat teman-teman, pembuluh darah dari jantung ke paru-paru namanya arteri pulmonalis. Setelah ke arteri ini, darah akan dialirkan menuju ke paru-paru, baik paru-paru kanan maupun paru-paru kiri. Nah, di sini terjadi proses respirasi, teman-teman, atau pernapasan. Jadi, ketika menghirup oksigen, maka O2 akan masuk ke dalam pembuluh darah dan akan dibawa nantinya. Kemudian CO2 akan keluar dari tubuh teman-teman. Nah, kemudian setelah ke paru-paru, di sini darah yang kaya akan O2 akan dialirkan menuju ke serambi kiri, teman-teman, oleh pembuluh vena pulmonalis. Nah, sedangkan sistem peredaran darah besar itu artinya darah yang dialirkan dari jantung kemudian ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Nah, yuk kita simak mekanisme sistem peredaran darah besar, teman-teman. Nah, teman-teman, pada sistem peredaran darah kecil, bahwa darah kaya oksigen itu kembali menuju ke jantung pada serambi kiri. Nah, di sini pada sistem peredaran darah besar dimulai dari nomor 1, teman-teman bisa lihat, itu merupakan bilik kiri, teman-teman. Nah, dari bilik kiri ini otot dari jantung akan berkontraksi sehingga darah dialirkan menuju ke aorta. Nah, aorta yaitu nomor 2, teman-teman, pembuluh darah terbesar di tubuh kita. Nah, setelah ke aorta, kemudian darah akan dialirkan lagi menuju ke arteri. Nah, jadi pembuluh arteri adalah pembuluh dari jantung ke seluruh tubuh, teman-teman. Nah, setelah ke arteri, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh, baik itu tubuh bagian atas maupun bagian bawah. Nah, setelah itu dari kapiler itu jadi darah kaya oksigen kemudian akan berubah menjadi darah yang mengandung karbon dioksida, teman-teman. Nah, akan dialirkan yaitu melalui pembuluh vena, yaitu nomor 5, teman-teman. Nah, setelah pembuluh darah
tersebut kaya akan karbon dioksida, kemudian akan menuju ke serambi kanan.